Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang kami kenal melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama-sama. Karena itu, mari bukalah mata rohani kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Tuhan juga tolong untuk boleh menyampaikan firman-Mu, untuk kami boleh mudah mengerti dan kami boleh kerjakan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudaraku, biasanya seseorang kalau dia pergi merantau itu adalah karena kehidupan di kampung halamannya biasanya hidupnya susah, tidak begitu baik. Jadi biasanya motivasi untuk pergi ke kota lain, ke daerah lain, merantau adalah karena punya keinginan untuk memperbaiki diri. Dan sebelum dia pergi pasti dia sudah punya tujuan kemana dia akan pergi. Biasanya karena ada saudara di sana, ada yang dikenalnya di sana, atau ada sesuatu yang mau dikerjakan. Ada informasi tentang kota tujuan. Jadi hampir tidak ada orang yang pergi merantau bersama keluarga tapi tidak tahu tujuannya mau kemana. Hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Abraham di dalam nats yang kita baca. Abraham ini adalah orang yang kaya raya di kota Haran. Di tengah
hidupnya yang sudah nyaman sebenarnya, Tuhan memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan Haran ke tempat yang tidak tahu, nanti akan diberitahu. Jadi disuruh dulu pergi, tujuannya kemana tidak tahu. Nah, apa dasar pengambilan keputusan dan maknanya bagi kita saat ini? Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, panggilan Abraham sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab mengawali babak baru di dalam penyataan perjanjian lama mengenai maksud Allah untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Allah kita lihat memiliki maksud untuk bermaksud memiliki seseorang yang mengenal dan melayaninya dengan iman yang tulus. Dari orang ini akan tampil keluarga yang mengenal, mengajarkan dan memelihara jalan-jalan Tuhan. Abraham pada masa itu seperti sudah disebutkan tadi tinggal di Haran dan masih di daerah Ur Kasdim ketika ia berjumpa dengan Tuhan di dalam usia 75 tahun. Allah memanggil Abraham untuk keluar dari rumah bapaknya, meninggalkan semua sanak saudaranya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-12 ini, ayat yang pertama dimulai dengan kata berfirmanlah Allah. Kata berfirman ini menunjukkan bahwa bukan keinginan, bukan usaha dan kebijaksanaan Abraham sendiri di dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya. Melainkan di dalam rencana, inisiatif dari tindakan Allah yang disampaikan kepada manusia. Jadi kita melihat panggilan Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini. Yang pertama, mari kita lihat apa yang menjadi isi panggilan, itu perintah dan janji Allah bagi Abraham. Dikatakan di sana, di ayat yang pertama itu, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian dikatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Jadi kalau kita perhatikan ini ada 7 janji dan misi Allah bagi Abraham. Pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kedua, aku akan memberkati engkau. Ketiga, membuat namamu masyhur. Keempat, engkau akan menjadi berkat. Yang kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Yang keenam, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan yang ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam semua janji ini yang paling berharga adalah karena Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu akan kita lihat nanti di dalam Yesus Kristus. Keturunan Abraham nanti akan kepada Yesus Kristus, maka semua bangsa, semua orang di muka bumi akan mendapatkan berkat. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kasih Allah adalah kasih yang tidak memihak. Dan Allah menghendaki Abraham menjadi saluran berkat bagi seluruh manusia. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa, biasanya jangan hanya untuk kita. Milik saya, punya saya, berkatilah saya, berkatilah keluarga saya. Tetapi kita perhatikan, Abraham menjadi berkat bagi semua orang. Harusnya pun kita, baik di dalam doa, kehidupan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita perhatikan di dalam mewujudkan kasih-Nya itu Allah ingin keterlibatan manusia. Karena itu Allah memanggil orang-orang tertentu untuk menjadi alat anugerahnya. Salah satunya adalah Abraham. Pada usia 99 tahun di dalam Kejadian 17 ayat 1 dan yang kelima kita melihat nanti nama Abraham itu berubah menjadi Abraham. Panggilan Allah kepada Abraham itu adalah amanah yang tidak mudah. Itu adalah panggilan yang sulit. Di samping harus meninggalkan kemapanan hidup, Abraham tidak diberitahu tujuannya. Tidak ada di mana tujuan yang harus dituju. Kalau di masa sekarang ada koordinatnya, ada maps-nya yang diikuti, tinggal kita cari di mana tujuannya. Bahkan tidak ada petunjuk berapa lama waktu yang harus ditempuh untuk sampai ke sana. Allah juga tidak menjanjikan sesungguhnya akan ada perjalanan yang mulus di situ. Pokoknya Tuhan hanya berkata, pergilah.
Maka kita perhatikan di sini Tuhan hanya berfirman di ayat 2 dan ayat 3 itu. Bahkan kita melihat Allah juga tidak menjanjikan perjalanan yang mulus tanpa halangan. Allah hanya berfirman di ayat 2 dan 3 itu. Pertama kita lihat di situ, walau saat itu Sarah istri Abraham dalam keadaan mandul, tetapi Allah berjanji bahwa keturunannya akan sangat banyak hingga menjadi satu bangsa yang besar. Kemudian kita lihat Allah akan membuat nama Abraham menjadi masyhur sehingga dapat menjadi pengaruh kepada banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang yang olehnya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Kemudian kita melihat Allah akan memberkati mereka yang memberkati Abraham dan mengutuk mereka yang mengutuknya. Artinya mereka yang menolak dan mencelakai Abraham bukan hanya tidak menerima berkat dari Allah, melainkan juga akan dihukum. Jadi Allah tidak akan membiarkan Abraham celaka. Allah akan melindunginya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi harga daripada sebuah panggilan Tuhan itu? Pertama kita lihat di sini adalah Abraham harus meninggalkan zona nyaman, meninggalkan yang dikasihi, kemapanan hidup itu. Disebutkan di sana Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, Haran untuk pergi ke suatu tempat yang belum jelas kemana dia akan pergi. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Dan Abraham meninggalkan sanak saudaranya dan itu tidak mudah. Abraham meninggalkan semua yang dikasihinya itu tadi saya sudah sebutkan itu usia 75 tahun. Dan ini usia yang bukan masalah. Sebenarnya usia inilah usia yang kalau di masa kita sekarang adalah usia yang tua, di masa itu juga sebenarnya usia yang tua. Artinya di masa itu atau di usia itu orang ketika disuruh pergi, sudah mapan hidupnya, disuruh pergi untuk melakukan suatu tugas yang belum jelas, itu adalah hal yang sangat sulit sekali. Usia orang yang bahkan 40 tahun, 50 tahun pun ketika disuruh pergi kepada satu tujuan yang tidak, sudah mikir, apalagi sudah punya pekerjaan yang jelas, yang tetap itu, bagaimana bisa pergi lagi ke suatu tempat yang tidak jelas? Tapi kita melihat di sini bahwa usia sesungguhnya bukan masalah atau kendala untuk menerima panggilan dan memulai langkah-langkah besar bagi orang yang beriman. Abraham meninggalkan semua kepastian yang mengikatnya. Tanah, sanak saudara, rumah orang tuanya, dan mengikut Tuhan tanpa mendapat kepastian lain daripada petunjuk yang nanti akan diberikan kepadanya. Perjumpaan Abraham dengan Allah itu membawa perubahan besar dalam kehidupan yang sudah mapan. Dan memang kehidupan yang sudah mapan, yang sudah stabil, sudah aman, sering membuat orang tidak mau lagi melakukan apa-apa. Tak mau lagi mengambil resiko apa-apa dan tidak mau lagi berusaha. Di dalam pekerjaan, orang sering takut pada sebuah perubahan. Kenapa? Karena perubahan itu sering membawa ketidakpastian. Tetapi kita perhatikan Abraham berbeda. Sekalipun usianya sudah tua pada masa itu, tetapi ketika dia yakin akan panggilan Tuhan, dia pergi. Panggilan Tuhan itu, perhatikan di sini. Ketika Tuhan memanggil, panggilan itu mengandung perintah yang berat. Dan ada janji yang tidak masuk akal. Kalau dia dipanggil, perintahnya itu mudah, ada janji yang masuk akal, mungkin orang masih mau. Tetapi Abraham berbeda. Perintahnya berat, kemudian yang kedua, janjinya tidak masuk akal. Seperti yang sudah saya sebutkan itu tadi. Karena bagaimana mungkin bisa melahirkan lagi menjadi bangsa yang besar, sementara istrinya itu sudah adalah seorang yang mandul dan sudah mati haid pada masa itu. Jadi tidak mungkin lagi sebenarnya secara logika untuk bisa memiliki keturunan. Tetapi kita perhatikan, sekalipun janji itu berat, toh Abraham taat. Kenapa? Karena ia beriman kepada Tuhan yang memberi perintah dan janji itu. Di situ kuncinya sebenarnya. Itu sebenarnya kenapa iman itu dibutuhkan ketika sesuatu tidak jelas di depan. Kita beriman tidak jelas sebenarnya di depan itu secara kasat mata kita lihat. Jadi kalau dikatakan nanti orang percaya akan pergi ke surga, sebenarnya kita beriman. Kenapa kita beriman? Karena kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi.
maka dibutuhkan iman di situ. Kalau sudah tahu kita besok apa yang akan terjadi, iman sesungguhnya tidak perlu di situ. Dan justru karena kita tidak tahu apa yang terjadi, maka kita beriman kepada Yesus Kristus bahwa kita meyakini Dia akan menolong kita, menyelamatkan kita. Yang kedua, di dalam garis besar yang bisa kita lihat, apa yang menjadi respon Abram terhadap panggilan Allah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Abram ketika dia mendengarkan panggilan Tuhan, sekalipun dia sudah menetap lama di Haran, walaupun pekerjaan, usaha, investasi yang dia buat, peternakan, pertaniannya ada di sana, dia orang yang kaya, akrab dengan budaya dan lingkungan yang ada di sana, walaupun diminta harus meninggalkan negeri itu, rumah bapaknya, sanak kerabat yang dikasihinya, walaupun zona nyaman pada masa itu ada di Haran, ketika Allah memerintahkannya pergi ke tempat yang belum diketahuinya, yang kalau menurut manajemen dari ilmu ekonomi atau manajemen, belum jelas prospeknya, Abram memilih untuk patuh. Di ayat 4 itu. Abram meyakini janji Tuhan dalam hidupnya adalah janji yang terbaik. Nanti kalau kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 8, itu dijelaskan di sana. Dan sepenuh hati meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup dengan cara yang baru, yaitu percaya pada tuntunan Tuhan dalam iman. Karena memang panggilan Allah bukan hanya sekedar pindah rumah, melainkan pencabutan akar kehidupan yang lama ke cara hidup yang baru. Memasuki daerah yang hidup dengan hidup penyembahan berhala dan segala macam kehidupan yang sesungguhnya akan mengganggu kehidupan kerohaniannya juga. Tetapi kita melihat Allah tetap meneguhkan janjinya. Ketika dia kembali, ketika dekat Sikem, pasca Allah meneguhkan janjinya, Abram mendirikan mesbah bagi Allah di Sikem di Betel. Abram menerangkan bahwa memang kita perhatikan di dalam kehidupannya, Abram ini adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Jadi dia setia kepada janji Tuhan. Jadi kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Abram juga di ayat 4 yang sampai dengan yang kelima itu, Abram juga mendapat dukungan dari istrinya Sarah dan juga keponakannya Lot. Usia memang kita lihat tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak akan menghalangi untuk melakukan menjadi penghalang untuk ketaatannya, dan dia melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Inilah yang disebut dengan loyalitas itu. Abram mengajarkan pada kita bahwa usia dan zona nyaman jangan pernah menjadi alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Ngama tua iba, usia sudah tua, kalian yang muda-muda itulah melayani. Tidak bisa, usia tidak akan menghalangi. Baik orang-orang muda juga tidak boleh berkata, aku masih muda. Lihat contoh Timotius juga dipakai Tuhan untuk melayani. Maka tidak ada alasan usia untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan panggil, maka jawabannya, ya, saya bersedia Tuhan. Rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana kita. Abram menerima panggilan, satu tantangan baru, taat pada perintah Tuhan. Karena iman dan ketaatannya dinyatakan dalam tindakan, maka Allah memberkati, melindungi, dan memimpinnya. Itu sebabnya nanti kalau kita baca dalam kitab Ibrani, Abraham itu dimasukkan sebagai bapak orang beriman. Karena dia taat kepada panggilan Tuhan, karena dia taat ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya, maka dia disebutkan sebagai bapak orang beriman. Maka jika di dalam kehidupan kita sepertinya kita tidak merasakan anugerah Tuhan, maka kita harus mengintrospeksi diri. Bagaimana respon kita terhadap perintah dan firman Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana kehidupan iman daripada Abraham. Kita perhatikan di ayat 12, di pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, Abram itu mendirikan mesbah dan menyembah Tuhan di sana. Abram mendengarkan panggilan Allah dan sampai di Sikem, Kanaan, dan menetap di daerah pohon terbantin di Mor. Allah menunjukkan kepadanya bahwa tanah Kanaan ini akan diberikan kepada keturunan. Tetapi orang-orang Kanaan adalah bangsa penyembah dewa-dewa palsu dan berhala. Maka Abram harus berhati-hati dan dipisahkan dari antara mereka. Karena itu, kita melihat setiap kali di satu tempat ia selalu membangun tenda dan segera mendirikan mesbah untuk menyembah Allah.
Dan kita perhatikan di sini, orang Batak khususnya selalu mengikuti apa yang dilakukan Abraham. Di mana mereka orang Batak pergi, biasanya gereja didirikan di sana. Itu harus kita menjadi contoh tetap bagi kita. Di mana kaki kita pijak, maka Tuhan harus menjadi yang utama di situ. Yang keempat kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apa aplikasinya atau panggilan kita bagi kita saat ini? Di tengah zona nyaman kehidupan kita saat ini, panggilan Tuhan bagi kita bisa berbeda-beda. Waktu saya bekerja dulu dipanggil Tuhan meninggalkan pekerjaan, kemudian masuk di dalam dunia pelayanan, sekolah teologi kembali. Padahal sudah lulus S1, teknik, dan sudah bekerja, tetapi harus meninggal karena ini panggilan Tuhan, maka saya harus jawab iya. Bagi kita, berbeda-beda panggilannya. Ada panggilan khusus melayani Tuhan, seperti yang saya sebutkan tadi kepada diri saya. Ada panggilan umum. Apa itu panggilan umum? Supaya kita keluar daripada dosa kita, masuk kepada hidup yang baru yang berintegritas di hadapan Tuhan. Ada yang merespon dengan ketaatan, ada yang menolak dengan alasan dan segala macam. Masih muda lah, terlalu tua lah, kemalasan, kejenuhan, dan banyak hal mungkin alasan kita buat ketika Tuhan memanggil kita. Karena kadang-kadang lebih penting bagi kita adalah karir kita, pekerjaan kita, sudah banyak hal dan sebagainya yang mungkin kita bisa jadikan alasan ketika Tuhan memberikan panggilan bagi kita. Banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman dari kehidupannya. Orang yang di dalam dosa pun ketika dia merasa nyaman di situ, ketika dia disuruh keluar dari sana, dia akan kesulitan melakukan itu. Bahkan ironisnya, kadangkala di kalangan orang-orang yang sudah menerima tahbisan pun, kadangkala belum beranjak daripada hidupnya yang lama, maka tidak heran masih terjadi pertengkaran. Ketika orang melayani skandal keuangan, korupsi di dalam pelayanan, mabuk, perjudian, bahkan hal-hal yang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak pantas lagi dikerjakan orang-orang yang menerima tahbisan. Mereka kadangkala nyaman dengan itu. Harusnya semua orang yang sudah percaya kepada Kristus keluar daripada itu. Bertobat dari segala sesuatu yang dilakukannya di dalam hidupnya yang tidak benar. Saat ini kita diingatkan untuk bangkit dan menunaikan panggilan kita masing-masing. Beranjaklah dari kehidupan kita yang nyaman, khususnya kita yang hidup di dalam dosa, kepada kebenaran Allah. Maukah kita percaya? Melangkah dalam iman untuk itu. Mari belajar daripada Abraham yang beriman dan memegang teguh janji Allah. Jangan setengah hati dan berpatuk pada zona nyaman, tetapi totallah di dalam segala sesuatu. Maka kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau ada di antara kita yang dipanggil Tuhan, melayani Tuhan secara penuh waktu, padahal kita sudah di dalam zona nyaman, taatlah kepada panggilan Tuhan. Kalau kita yang selama ini masih hidup di dalam dosa, dan Tuhan memanggil kita keluar daripada dosa itu, tinggalkan itu. Taatlah kepada panggilan Tuhan. Kita harus berubah. Sama seperti Abraham. Kita semua sesungguhnya dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas panggilan kita. Di dalam profesi kita masing-masing, semua kita harus menyuarakan Injil Tuhan itu. Memberitakan kasih Tuhan. Supaya apa? Seperti janji Tuhan kepada Abraham. Janji itu diberikan bagi kita juga. Oleh kita. Orang lain akan diberkati. Ketika mulut bibir kita menceritakan Kristus kepada orang lain, maka orang lain juga akan diberkati. Dan mereka akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dibutuhkan pengorbanan dan keberanian untuk menjalani panggilan Tuhan. Karena ada orang yang memberkati. Karena ada orang yang mengutuk. Tetapi tetaplah kita melakukan yang terbaik. Jangan takut menanggung risiko. Karena Allah akan melindungi kita. Di samping Tuhan memberikan panggilan, Dia juga berjanji memberikan berkat bagi kita. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh mengikuti dan taat kepada panggilannya. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh belajar daripada tokoh Abraham yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Sekalipun janji Tuhan di depan sesungguhnya adalah janji yang kurang masuk akal bagi dia. Tetapi dia tetap taat kepada panggilan Tuhan karena dia tahu dan mengenal siapa Tuhan itu. Di hidup kami sekarang ini ya Tuhan, sesungguhnya panggilan Tuhan bagi kami adalah untuk hidup berubah dari hidup kami yang lama kepada hidup yang baru. Hidup untuk boleh kami melakukan kehendak Tuhan. Hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami taat kepada panggilan itu. Ada di antara kami mungkin yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan penuh waktu. Biarlah kami juga taat untuk itu. Ada di antara kami yang dipanggil Tuhan untuk keluar dari hidup kami, zona nyaman kami, untuk kami mau dipanggil mungkin menjadi penatua di tengah-tengah gereja, dipanggil menjadi evangelis, pelayan, atau hal apapun yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Kami mau Tuhan menjawabnya, ya, kami mau mengerjakan bagian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhanlah kiranya tetap boleh menjagai kami, menolong kami. Biarlah Tuhan tetap boleh memberikan kesadaran bagi kami untuk boleh hidup dengan benar. Sekalipun kami sudah lama tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi sesungguhnya Tuhan tetap beserta kami dan melihat ketaatan, kesungguhan hati kami di dalam peribadatan-peribadatan kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.